warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Multivariate Business. Di sini beranggotakan saya sendiri, Widya Trimauliana. Yang kedua ada Muhammad Rizky Ramaduta. Yang ketiga Krismala Ayu Budi Yuni Andari. Di sini kami akan membahas terkait analisis jalur atau bisa disebut dengan path analysis dengan program SPSS. Di sini ada konsep dasar ya. Jadi analisis jalur itu merupakan perluasan dari analisis regresi. Nah, yang kedua, analisis jalur bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen melalui variabel intervening terhadap variabel dependen. Dalam path analysis, di sini ada 3 variabel yang digunakan. Yang pertama variabel dependent, yang kedua independent, dan yang ketiga variabel intervening. Nah, variabel intervening di sini merupakan variabel moderator yang secara tidak langsung mempengaruhi variabel independen dan variabel dependent. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kami bahas ya. Dengan judul Pengaruh Motivasi Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Penyuluhan KB dengan OJB sebagai variabel intervening. Untuk X1-nya yaitu motivasi, yang kedua ada komitmen, yang variabel terikat di sini atau dependennya kinerja, dan interveningnya di sini adalah OJB. Nah, untuk hipotesisnya di sini yang pertama, diduga variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, diduga variabel komitmen berpengaruh terhadap kinerja. Nah, yang ketiga, diduga variabel motivasi melalui kinerja berpengaruh terhadap OJB. Yang keempat, diduga variabel komitmen melalui kinerja berpengaruh terhadap OJB. Nah, untuk jumlah sampelnya di sini 86 orang. Nah, untuk selanjutnya langkahnya berikut akan ada tabel dari Excel ya. Nah, ini adalah hasil ya dari kuesioner yang sudah kita sebar sejumlah 86 orang. Kita tinggal salin aja ya, kita blok dulu sampai 86. Nah, kita kontrol aja. Nah, ini gunanya biar kita lebih mudah aja ya saat kita melakukan running, jadi tinggal coba saja. Lalu kita buka aplikasi SPS-nya. Di sini menggunakan versi 22 ya, menggunakan versi 22. Dua data ya, data view dan juga variable view. Nah, kita pilih yang variable view karena di sini kita harus nulis dulu ya variabelnya. Bentuknya tipenya numerik ya. Sini pakai aja. Nah, di sini namanya ya, nama variabelnya apa. Tinggal diisi aja. Nah, ini datanya diubah ya. Jadi ordinal karena skalanya kan ordinal. Yang kedua, nah, jika sudah di sini akan muncul ya. Nah, di sini akan muncul nih hasilnya. Maka di sini kita salin aja ya hasil dari yang sudah kita dari Excel yang sudah disalin. Nah, ya di sini kita untuk lihat ya analisis dari regresi. Pertama pilih analyze, lalu pilih regression linear. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan variabel kinerja ke kolom variabel dependent, dan juga setelah sudah dimasukkan diklik aja ya. Sudah dimasukkan, nanti dimasukkan juga untuk variabel independennya ke kolom dependent, lalu klik OK. Nah, untuk persamaan regresi kedua di sini sama seperti cara yang pertama, kita klik analyze dulu, kemudian pilih
regression, terus pilih linear. Nah, kalau sudah muncul seperti di gambar di sini, kita masukkan variabel dependennya itu ganti OJB. Jadi interveningnya itu taruh di dependent. Kemudian untuk yang independennya kita masukkan variabel motivasi, komitmen, dan juga kinerja. Lalu klik OK. Nah, ini ya berikut ya hasil dari running SPSS. Yang pertama di sini kan regresi yang pertamanya nih. Ada model summary, ada R square-nya, terus juga ada Giannopanya ya. Nah, ini koefisiennya ya. Bisa dilihat bahwa signya di sini signifikan ya. Kita pakai alfanya 5%. Nah, untuk hasilnya di sini ada regresi yang kedua di sini. R square-nya segini, untuk signya kita lihat ke bawah ya. Nah, signifikan ada yang tidak ya. Lalu kita buat hasil interpretasinya. Bukan running data di SPSS di sini adalah hasil output dan interpretasi. Yang pertama di sini koefisien jalur model 1. Pada tabel koefisien di sini kita difokuskan melihat motivasi komitmen di tabel sig. Kita dapat dilihat ya motivasi dengan sig 0,00 di sini berkesimpulan bahwa variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karena kurang dari 0,005. Untuk yang komitmen di sini untuk nilai sig-nya 0,13. Jadi disimpulkan bahwa variabel komitmen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Untuk hipotesis 2 ditolak. Nah, kita lihat di tabel model summary di sini kita fokus pada R square-nya 0,380. Nah, ini artinya bahwa sumbangan dari pengaruh variabel motivasi dan komitmen terhadap kinerja sebesar 38%. Sedangkan nilai E1-nya dicari dengan rumus 1 min dikurangi 0,380 yang hasilnya 0,620. Nah, jadi dapat disimpulkan pada diagram jalur model 1 di sini untuk X1 ke Y di sini 0,419. Nah, ini dari mana? Dari tabel koefisien pada bagian standaris koefisien, ini betanya kita masukkan ini pengaruhnya. Nah, untuk Y-nya yang seperti dicari barusan, ya, hasilnya E1-nya ketemu 0,620. Nah, untuk yang model 2 di sini kita lihat tabel koefisiennya pada nilai sig-nya di sini ada 3 ya. Jadi untuk yang pertama motivasinya di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel OJB. Nah, untuk yang kedua, komitmen di sini berpengaruh signifikan terhadap variabel OJB karena kurang dari 0,005. Nah, untuk yang kinerja di sini juga 0,027. Jadi lebih besar daripada 0,05, maka variabel kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel OJB. Nah, untuk yang model summary-nya kita lihat untuk R square-nya ini 0,479. Jadi di sini artinya pengaruh variabel motivasi, komitmen, dan juga variabel kinerja terhadap variabel OJB sebesar 47,9%. Nah, untuk keduanya kita cari, jadi 1 dikurangi R square-nya di sini ketemu 0,521. Jadi dapat digambarkan pada model 2 di sini digabung dari model 1 dengan model 2. Nah, ketemu
0,419, dan juga di sini juga kita melihatnya yang model 2 di nilai tabel koefisien ya. Ini. Nah, ini melihatnya di tabel koefisien model 2. Di standaris koefisien di petanya. Nah, ini yang di blok. Nah, untuk hasil interpretasi analisis jalur atau PET analisis, di sini yang pertama pengaruh motivasi melalui kinerja terhadap OJP. Jadi diketahui pengaruh langsung yang diberikan OJP di sini kan sebesar 0,154 ya terhadap OJP. Nah, untuk pengaruh yang tidak langsung di sini kan ada ya, pengaruh tidak langsungnya melalui kinerja terhadap OJP. Nah, ini adalah perkalian beta ya, adalah perkalian nilai beta motivasi terhadap kinerja dengan nilai beta kinerja terhadap OJP. Nah, kita dilihat di diagram jalur dari sini ke sini. Nah, dikalikan ini. Maka hasilnya itu adalah 0,095. Jadi kesimpulan di atas di sini bahwa pengaruh langsung sebesar 0,154 dan pengaruh tidak langsung 0,095. Sini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung di sini lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung. Maka kesimpulannya secara tidak langsung motivasi melalui kinerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap OJP. Nah, variabel yang ketiga juga ditolak. Nah, untuk yang keempat di sini pengaruh komitmen melalui kinerja terhadap OJP. Nah, diketahui di sini kita lihat di diagram lagi ya. Nah, komitmen langsung secara langsungnya di sini 0,429. Untuk yang tidak langsung di sini 0,269 dikalikan 0,228. Maka di sini hasilnya 0,061. Jadi pengaruh langsung sebesar 0,429 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,61 di sini memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibanding pengaruh langsung. Maka kesimpulannya, secara tidak langsung, komitmen melalui kinerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap OJP. Nah, ini juga ditolak. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.